Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau di Jawa Tengah, tinggallah seorang pria parubaya bernama Pak Rahman. Ia berusia 52 tahun, sosok yang tenang dan pendiam, menghabiskan hari-harinya bekerja di ladang dan berkebun. Setelah kepergian istrinya 2 tahun lalu, hidup Pak Rahman berubah menjadi rutinitas yang sunyi. Rumah sederhana tempat ia tinggal terasa sepi, hanya dipenuhi suara angin yang menerpa dedaunan di halaman dan suara ayam jantan di pagi hari. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, kehadiran Andi, anak semata wayangnya. Andi adalah kebanggaan dan harapan satu-satunya bagi Pak Rahman. Ketika Andi menikah dengan seorang wanita muda bernama Sinta, Pak Rahman merasa rumahnya kembali memiliki warna. Sinta adalah wanita sederhana, penuh perhatian, dan memiliki senyum yang mampu membuat siapapun merasa nyaman. Setelah pernikahan, Andi memutuskan untuk merantau ke Kalimantan guna mengembangkan usaha bersama temannya. Keputusan itu membawa perubahan besar. Andi meminta Sinta untuk tinggal di desa bersama Pak Rahman, menjaga rumah dan menemani ayahnya. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Pak Rahman melanjutkan hidupnya dengan kebiasaan yang sama, sementara Sinta perlahan menyesuaikan diri di rumah itu. Namun, tanpa disadari, kehadiran Sinta membawa kehangatan baru di rumah yang sebelumnya hanya dipenuhi kesepian. Perhatian kecil yang Sinta berikan mulai menghidupkan kembali rasa yang telah lama mati di hati Pak Rahman. Sebuah perjalanan emosi yang tak terduga pun dimulai. Sinta dengan cepat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Pak Rahman sebelum pria itu berangkat ke ladang. Bubur ayam hangat, teh manis, atau nasi goreng sederhana menggantikan rutinitas lama Pak Rahman yang hanya minum segelas teh tawar. Perhatian kecil seperti ini mulai membuat Pak Rahman merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak istrinya meninggal. Sinta juga rajin menjaga rumah tetap rapi dan bersih. Ketika sore tiba, ia sering duduk di beranda sambil berbincang dengan Pak Rahman tentang banyak hal. Cerita-cerita ringan tentang masa kecilnya di panti asuhan atau kenangannya bersama Andi menjadi pengisi suasana senja yang tenang. Pak Rahman mendengarkan dengan saksama, seringkali tersenyum mendengar celoteh Sinta yang penuh semangat. Namun, tanpa disadari, perhatian dan kehangatan yang Sinta bawa mulai mengusik hati Pak Rahman. Ada rasa nyaman yang berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, listrik padam, dan rumah diterangi hanya oleh cahaya lilin. Dalam keheningan, Sinta bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Ia kehilangan orang tuanya sejak kecil dan tumbuh di panti asuhan. Pak Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan simpati yang mendalam. Wajah Sinta yang diterangi cahaya lilin tampak lembut, dengan senyuman kecil yang seakan menyembunyikan luka masa lalunya. Di dalam hatinya, Pak Rahman tahu bahwa ia tak seharusnya merasakan apapun selain kasih sayang seorang ayah mertua. Namun, semakin ia mencoba menepis perasaan itu, semakin kuat pula bayang-bayang Sinta dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, dan perhatian kecil Sinta terus membuat hati Pak Rahman bimbang. Ia sering membawakan bekal makan siang ke ladang, menyeduhkan kopi hitam kesukaan Pak Rahman di sore hari, atau hanya sekadar mengingatkan untuk istirahat. Pak Rahman, yang awalnya merasa terhibur oleh kehadiran Sinta, kini merasa bersalah. Ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya adalah sesuatu yang salah. Pada suatu sore, mereka duduk bersama di bawah pohon mangga yang rindang setelah selesai makan siang. Pak Rahman mencoba menggali keberanian untuk menjaga jarak, tetapi perhatian tulus Sinta membuat semua terasa semakin sulit. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa Sinta adalah istri Andi, anaknya sendiri. Namun, kenyataan itu justru membuat hatinya semakin berat. Konflik batin ini mulai memengaruhi perilaku Pak Rahman. Ia sering keluar rumah lebih awal dan pulang lebih larut, mencoba menghindari interaksi yang terlalu dekat dengan Sinta. Meski begitu, perhatian Sinta tetap tak berubah.
Pak Rahman merasa seperti ditarik ke dalam jurang emosi yang ia ciptakan sendiri. Keadaan semakin rumit ketika surat dari Andi tiba, memberitakan rencananya untuk segera pulang ke desa. Pak Rahman tahu bahwa kepulangan Andi akan menjadi ujian besar baginya. Perasaan yang telah ia pendam semakin sulit dikendalikan. Di satu sisi, ia sangat merindukan anaknya. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus segera mengakhiri dilema yang menghantuinya. Hari kepulangan Andi tiba semakin dekat. Tetapi bagi Pak Rahman, waktu terasa berjalan lambat. Perasaan yang ia pendam membuatnya gelisah setiap hari. Di satu sisi, ia ingin sekali menyambut anaknya dengan hangat. Namun, di sisi lain, ia takut perasaannya pada Sinta akan semakin sulit dikendalikan saat Andi kembali berada di rumah. Malam sebelum kepulangan Andi, suasana rumah terasa hening. Sinta duduk di ruang tamu, merapikan beberapa barang milik Andi yang sudah lama tidak digunakan. Pak Rahman, yang biasanya menghindari percakapan panjang, tiba-tiba merasa dorongan untuk berbicara dengan Sinta. "Sinta," panggil Pak Rahman perlahan. "Iya, Pak." Sinta menoleh, tersenyum ramah. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu berkata, "Bapak ingin kamu tahu, sejak kamu tinggal di rumah ini, kamu membawa banyak kebahagiaan. Kehadiranmu mengubah suasana rumah ini menjadi lebih hidup." Sinta tersenyum tulus. "Terima kasih, Pak. Saya juga merasa sangat bersyukur bisa tinggal di sini. Bapak sudah seperti ayah saya sendiri." Kata-kata itu menohok hati Pak Rahman. Ia merasa bersalah karena perasaan yang ia miliki bertentangan dengan apa yang seharusnya dirasakan oleh seorang ayah mertua. Keesokan harinya, Andi tiba di rumah dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Suasana rumah yang sebelumnya sepi kembali hidup. Namun, bagi Pak Rahman, kebahagiaan ini terasa bercampur dengan kegelisahan. Andi mengumumkan bahwa ia ingin membawa Sinta untuk tinggal bersamanya di Kalimantan. Mendengar hal itu, Sinta tampak terkejut tetapi juga bahagia. "Benarkah, Mas? Kita akan tinggal bersama lagi?" tanyanya dengan mata berbinar. "Iya," jawab Andi. "Aku ingin kita memulai hidup baru bersama. Aku sudah menemukan tempat tinggal di sana." Malam itu, setelah semua orang tidur, Pak Rahman duduk sendirian di beranda, ditemani suara jangkrik dan angin malam. Ia memandang langit, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ia bisa jatuh ke dalam perasaan yang begitu rumit. Ia tahu bahwa membawa kebahagiaan untuk anaknya dan Sinta adalah prioritas utama, meskipun itu berarti harus mengorbankan apa yang ia rasakan. Namun, saat Sinta dan Andi mulai mempersiapkan keberangkatan mereka, perasaan kehilangan mulai melanda hati Pak Rahman. Ia berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan di ladang, tetapi setiap kali ia melihat Sinta merapikan barang-barangnya, hatinya terasa berat. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, Pak Rahman memanggil Sinta ke beranda. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Sinta, kamu tahu, sejak pertama kali kamu masuk rumah ini, Bapak sangat kagum padamu. Kamu adalah istri yang luar biasa untuk Andi, dan kamu membawa banyak kebahagiaan untuk keluarga ini." Sinta tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Bapak, saya juga merasa seperti itu. Saya sangat berterima kasih pada Bapak yang sudah menganggap saya seperti anak sendiri." Pak Rahman menahan gejolak di hatinya. Ia tahu ini adalah saatnya untuk melepaskan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jaga Andi baik-baik di sana. Ya, jangan lupa untuk sering menelepon Bapak." Sinta mengangguk, menahan air matanya. "Iya, Pak. Saya pasti akan selalu ingat Bapak." Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Rahman. Ia berdoa dengan tulus, memohon kekuatan untuk melupakan perasaan yang tak seharusnya ada, dan memohon kebahagiaan untuk Sinta dan Andi di kehidupan mereka yang baru. Beberapa bulan setelah kepergian Sinta dan Andi, kehidupan Pak Rahman kembali ke rutinitasnya yang sepi. Ladang dan sawah menjadi pelariannya dari kesendirian. Namun,
Di dalam hatinya, ia masih merasakan kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu hari, saat Pak Rahman sedang membersihkan sepeda tuanya di beranda, sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya turun dengan membawa sebuah tas kecil. Wajahnya terlihat letih, tetapi senyumnya ramah. "Pak Rahman." "Ya?" sapa pria itu. "Iya, saya." "Bapak siapa?" tanya Pak Rahman sambil mengernyit. "Saya Pak Herman. Saya teman Andi di Kalimantan," jawab pria itu. Pak Rahman mengundangnya masuk dan menyuguhkan teh hangat. Pak Herman mulai bercerita bahwa ia baru kembali ke Jawa untuk urusan keluarga dan diminta Andi untuk mampir. Namun, di tengah pembicaraan, Pak Herman mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. "Pak Rahman, ini surat dari Andi. Ia meminta saya untuk menyerahkan ini langsung ke tangan Bapak," katanya. Pak Rahman menerima surat itu dengan tangan bergetar. Ia membuka amplopnya dan mulai membaca dengan hati-hati. Surat itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, tetapi isinya membuat hati Pak Rahman berdebar. Dalam suratnya, Andi mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Sinta sedang berada di ujung tanduk. Ia merasa hubungan mereka tak lagi harmonis karena Andi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Sinta sering merasa kesepian di tempat baru. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah ketika Andi menulis bahwa Sinta telah mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Sinta merasa bahwa dirinya lebih nyaman dan dihargai saat tinggal bersama Pak Rahman di desa dibandingkan di Kalimantan bersama Andi. Pak Rahman tertegun membaca bagian itu. Perasaan bersalah langsung menyelimuti dirinya. Ia merasa telah gagal menjaga kebahagiaan anaknya. Surat itu diakhiri dengan permintaan Andi agar Pak Rahman membantu mencari jalan keluar untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Malam itu, Pak Rahman tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata dalam surat Andi. Ia merasa terjebak dalam dilema yang lebih besar daripada sebelumnya. Kini, ia harus memilih antara mengungkapkan kebenaran kepada Andi atau mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa memperburuk situasi. Dalam diam, Pak Rahman menyadari bahwa meskipun perasaannya terhadap Sinta telah ia kubur dalam-dalam, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan mereka semua. Ia berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan menghadapi situasi yang semakin rumit ini. Setelah berhari-hari merenung, Pak Rahman memutuskan untuk bertindak demi menyelamatkan pernikahan Andi dan Sinta. Ia tahu bahwa kunci dari semua ini adalah kejujuran dan pengorbanan. Ia menulis surat balasan untuk Andi, mengajak anaknya untuk pulang ke desa bersama Sinta untuk berbicara dari hati ke hati. Dalam surat itu, Pak Rahman juga meminta maaf jika ada sikap atau perkataan yang membuat Sinta merasa lebih nyaman di rumah desa dibandingkan dengan kehidupan barunya. 2 minggu kemudian, Andi dan Sinta tiba di rumah Pak Rahman. Wajah Sinta tampak penuh kebingungan, sementara Andi terlihat letih dan khawatir. Di malam yang tenang itu, Pak Rahman mengajak mereka duduk bersama di ruang tamu. "Sinta, Andi, Bapak ingin berbicara secara jujur malam ini," ujar Pak Rahman dengan suara mantap. Ia mulai menceritakan perasaannya, bukan dengan cara yang menyudutkan, tetapi dengan kejujuran yang penuh penyesalan. Ia mengakui bahwa sejak kepergian istrinya, ia sering merasa kesepian, dan perhatian Sinta telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa perasaan itu tidak pernah sekalipun ia biarkan menguasai tindakannya. Sinta terdiam, sementara Andi menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak kenapa tidak pernah bilang soal ini sebelumnya?" tanya Andi pelan. "Bapak tidak ingin membebani kalian. Perasaan ini adalah tanggung jawab Bapak, bukan kalian," jawab Pak Rahman. Kemudian, Pak Rahman beralih pada Sinta. "Sinta, jika kamu merasa lebih nyaman di sini, itu mungkin karena Bapak memperlakukanmu seperti anak perempuan yang tak pernah Bapak miliki. Tapi sekarang, Bapak ingin kamu tahu bahwa tempatmu adalah di sisi Andi. Kalian harus menemukan kebahagiaan bersama." Malam itu, percakapan panjang terjadi antara ketiganya.
Sinta akhirnya mengungkapkan bahwa kesepiannya di Kalimantan bukan karena tidak mencintai Andi, tetapi karena ia merasa kurang diperhatikan. Andi pun mengakui kesalahan yang sama, bahwa pekerjaannya telah membuatnya lupa akan kebutuhan Sinta. Keesokan harinya, Andi dan Sinta memutuskan untuk kembali ke Kalimantan, tetapi kali ini dengan tekad baru untuk memperbaiki hubungan mereka. Sebelum pergi, Sinta memeluk Pak Rahman erat. "Terima kasih, Pak. Bapak sudah mengajari saya banyak hal tentang kesabaran dan cinta yang tulus." Setelah kepergian mereka, Pak Rahman merasa lega meski kesepian kembali menyelimuti hidupnya. Ia kembali ke ladang dengan tekad baru, menanam bibit yang ia harap akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, seperti dirinya yang telah belajar menghadapi perasaan dan memilih kebahagiaan orang lain. Senja di desa kembali menghiasi langit dengan warna jingga. Pak Rahman berdiri di beranda, memandang horizon dengan perasaan damai. Ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang melepaskan, demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik like sebagai dukungan Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton.